biasa, kejadian yang terus terang saja kami sangat mengecam dan tidak setuju terhadap kejadian ini karena ini kekerasan. Kekerasan semua orang pasti tidak menginginkan terjadi. Tapi apa yang terjadi inilah sesuatu yang tidak kami inginkan. Sesungguhnya program sekolah di sini adalah program sekolah yang memang meminimais kekerasan-kekerasan itu, tetapi apa yang terjadi ya inilah yang terjadi. Terjadi pada hari Kamis tanggal 17 kemarin pukul 9 lewat 10 menit lah ya, jam ketiga di dalam pembelajaran itu. Kebetulan guru jam ketiga itu lagi keluar kelas sebentar. Ketika keluar kelas, anak-anak membuat satu game permainan cek ketampanan lah katanya dengan menggunakan helm, pukul dari belakang, ditowel helm, kemudian menebak siapa gitu. Itu permainannya sebenarnya, tapi lama kelamaan bukan dengan tangan tapi dengan kaki gitu. Salah seorang dengan kaki. Sampai katanya 3 kali pukulan dengan kaki. Ya, siapa sih orang yang dipukul kepalanya walaupun menggunakan helm gitu ya, walaupun menggunakan helm. Akhirnya dia pusing, kemudian inilah yang terjadi saat ini gitu. Dan memang kami sangat menyesalkan kejadian ini dan tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih ketat lagi dalam penanganan pembelajaran di sekolah kami di sini. Sekolah di sini dari jam 6:30 sampai jam 2:30. 6:30 itu kuliah duha, jam 7 itu pembiasaan membaca Al-Quran, jam 7:30 baru kita mulai jam pertama terus sampai istirahat 9:30, jam 12 sholat duhur, istirahat masuk lagi jam 1, masuk lagi keluar lagi jam 2 atau jam 2:30 gitu. Jam 2:30 mereka pulang. Itu sesungguhnya yang kami lakukan pembelajaran di sini. Makanya ketika ada kejadian ini kami sangat menyesalkan. Kami sudah memediasi kedua keluarga, baik itu keluarga korban ataupun keluarga pelaku, dan alhamdulillah kita berjalan dengan baik secara kekeluargaan. Asal memang kita memberikan peringatan kepada si pelaku untuk tidak mengulangi lagi, dan keluarga korban pun menerima asal memang tidak akan mengulangi lagi. Ya, mudah-mudahan saja menjadi baik ke depannya dan tidak terjadi lagi di sekolah ini. Terlebih juga secara umum ke sekolah semua yang ada di Bandung, Kota Bandung khususnya. Pak, ini kan informasinya korban itu sempat pingsan saat itu di situ atau gimana? Oh, tidak, memang ada yang menginformasikan pingsan, tetapi tadi saya tanya dan termasuk Pak Kanit juga nanya, katanya tidak pingsan, si anak itu nggak pingsan. Itu memang setelah ditendang kemudian dia jatuh ke bawah itu bukan pingsan. Tapi pusing, Pak? Pusing mah ada. Tapi itu langsung ke rumah sakit atau gimana? Langsung kemarin ke rumah sakit. Kemarin hari Jumat langsung dibawa ke rumah sakit Ujung Berung untuk di ronsen. Kemudian hasilnya katanya hari ini jam 10 hasilnya. Nanti makanya saya sarankan, saya bilang proses yang lain gampang, sebenarnya yang penting kesehatan dulu diutamakan. Maka saya sarankan kepada orang tuanya Pak Aming untuk membawa ke rumah sakit Ujung Berung, yang terdekat kan rumah sakit Ujung Berung, untuk di ronsen supaya ada tindakan ke depan apa yang harus dilakukan gitu. Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa gitu. Pak, dari pihak sekolah untuk para pelaku ini gimana Pak? Apakah akan tetap belajar sini atau gimana? Kita ada semacam pemberian efek jerah juga dari pihak sekolah kepada si pelaku melalui teguran, nasihat, dan bahkan mungkin akan cara pembelajaran yang berbeda dengan siswa-siswa yang lain gitu ya. Mungkin sanksinya seperti itu. Proses pembelajaran yang akan kita bedakan dengan mereka supaya apa? Supaya lebih kondusif lagi pembelajarannya. Si pelaku tetap bisa belajar, tetapi si korban dan yang lain juga tetap bisa belajar gitu. Karena mereka juga harus bisa meraih masa depannya. Berbeda gimana maksudnya Pak? Ya mungkin kita akan bedakan si pelaku ini mungkin akan dilakukan pembelajaran secara daring karena ini kan baru ya. Untuk sementara mereka yang menjadi pelaku itu biarkanlah mereka dikasih kesempatan belajar tetapi dari rumah. Itu seorang atau berapa orang, Pak? Satu orang. Pak, ini kan videonya tuh udah viral ya. Pribadi dan secara kelembagaan kami sudah menyampaikan kepada keluarga permintaan maaf atas kelalaian kami, terlebih kepada publik secara umum, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, kepada Kementerian Pendidikan kami minta maaf, dan insya Allah ini menjadi langkah awal untuk semakin ketatnya memperbaiki sistem pembelajaran di kami insya Allah. Pak, nama lengkapnya Pak?
Saifullah Abdul Muthalib, sebagai kepala sekolah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.